Baik, selamat siang, sore, malam rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Praktikum Production and Operation Analysis, BINUS University Online Learning. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil final project praktikum yang telah kami lakukan selama kurang lebih 6 minggu. Praktikum final project ini kami menggunakan data pada studi kasus La Familia Bike. La Familia Bike sendiri ini merupakan suatu brand sepeda dengan target penjualan anak-anak di seluruh dunia, di mana pada saat pandemi banyak orang yang berdalih ke gaya hidup sehat sehingga mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap penjualan di La Familia Bike. Tetapi La Familia Bike memiliki masalah untuk memenuhi permintaan yang tiba-tiba meroket ini. Masalah yang terjadi disebabkan oleh operasi manajemen baik dalam mempertahankan produksi, menjadwalkan karyawan, dan metode untuk mengoptimalkan operasi mereka. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, kami melakukan praktikum dengan beberapa tujuan seperti untuk meramalkan penjualan sepeda La Familia Bike dengan melakukan analisa forecasting. Yang kedua itu melakukan analisa agregat planning. Ketiga, melakukan analisa assembly process. Yang keempat, melakukan analisa master production scheduling atau MPS. Yang selanjutnya, kami melakukan analisa material requirement planning atau MRP. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan lot sizing, analisa inventory control, dan juga melakukan analisa operation scheduling. Baik, pada modul pertama dilakukan analisa pada proses forecasting di studi kasus La Familia Bike. Forecasting sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Forecasting ini merupakan hal penting karena merupakan salah satu sumber atau landasan dalam pengambilan keputusan bisnis. Forecasting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, di mana perusahaan akan melakukan peramalan tentang jumlah produk yang harus dipesan ataupun diminta pada periode yang akan datang berdasarkan data histori yang pernah ada. Pada praktikum ini dilakukan analisa forecasting menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama ada time series decomposition, moving average, Holtz linear trend, dan juga winter seasonal. Untuk metode time series decomposition atau TSD ini merupakan suatu analisis terperinci terhadap deret waktu dalam deret waktu yang memiliki identifikasi tren musiman. Bisa dilihat pada grafik. Untuk metode forecasting time series decomposition ini cocok digunakan untuk trend sales atau forecast musiman atau yang memiliki interval waktu tertentu. Kemudian yang kedua, untuk metode moving average, ini merupakan suatu metode forecasting yang cocok digunakan pada data deret waktu yang tidak memiliki pola tertentu. Jadi, pada grafik sales-nya itu akan memiliki pola atau tidak memiliki pola atau tren yang musiman yang signifikan serta bertujuan untuk perataan data. Kemudian untuk metode Holtz linear trend ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis deret waktu yang mengandung tren linear tetapi tidak memiliki pola musiman yang jelas. Selanjutnya, metode keempat itu ada metode forecasting winter seasonal, di mana metode ini digunakan untuk data pada deret waktu yang memiliki komponen musiman dan tren, serta diperlukan penyesuaian untuk fluktuasi musiman. Baik, untuk modul forecasting, pada modul forecasting
Dilakukan analisis data berdasarkan data histori penjualan La Familia Bike dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Proses perhitungan analisis forecasting ini dilakukan dengan menggunakan 4 metode, di mana keempat metodenya ini dilakukan perhitungan terhadap nilai MAPE, MAD, dan juga MSE. MAPE sendiri merupakan mean absolute percentage error, di mana nilai yang mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase. Kemudian untuk MAD sendiri ini merupakan mean absolute deviation yang mengukur rata-rata nilai absolut selisih antara data aktual dan juga data forecasting. Yang ketiga ada nilai MSE, ini merupakan mean square error yang juga merupakan rata-rata kuadrat dari selisih aktual dengan data forecasting. Dari hasil perhitungan juga diketahui untuk demand pattern-nya ini mengarah ke moving average atau memiliki pola yang rata pada seluruh interval waktu. Berdasarkan ketiga metrik error yang telah dihitung, didapatkan nilai error terkecil itu terjadi pada metode time series decomposition, sehingga dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa time series decomposition atau TSD ini merupakan metode yang paling optimal dalam menghitung minimum error pada proses forecasting di La Familia Bike. Selanjutnya, kita akan membahas modul 2, yaitu Aggregate Planning. Aggregate planning merupakan suatu perencanaan produksi yang merupakan perpaduan antara keputusan strategis yang memperbaiki proses operasi dan penjadwalan jangka pendek serta keputusan kontrol yang menjadi dasar dari proses operasional perusahaan. Terdapat 3 metode alternatif untuk pengelolaan tenaga kerja, yaitu Evaluation of Cash Strategy atau yang biasa disebut Zero Inventory Plan, lalu Evaluation of the Constant Workforce Plan, dan yang terakhir Mixed Strategy and Additional Constraints. Kemudian ada data untuk Aggregate Planning. Sehubungan kelompok kami POA02 merupakan kelompok genap, maka data yang dipilih adalah data Green Bike. Untuk data forecasting yang dipakai yaitu metode forecasting TSD dengan periode 2022, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Adapun data Aggregate Planning La Familia Bike terlihat pada tabel kuning yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian ada data forecasting demand untuk Green Bike yang ada di tabel kuning di tengah, sehingga didapat kesimpulan data yang terlihat pada tabel kuning di kanan yang berisikan nilai K sebesar 19,27, worker 85, number of unit production 32.764, dan number of working days per hour per worker yaitu 20. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan perbandingan antara metode Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, Overtime plus Low Sales, dan Overtime plus Subcontract, maka didapatkan metode yang memiliki nilai total cost terendah, yaitu Zero Inventory Plan, dengan nilai sebesar 274.854.130.779. Untuk nilai total cost itu didapatkan dengan penjumlahan antara nilai total production cost, hiring cost, firing cost, wage cost, dan inventory cost. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu assembly process. Assembly process merupakan tahap di mana dua atau lebih komponen digabungkan untuk membentuk sebuah kesatuan baru atau dengan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian atau komponen. Dalam kasus ini terdapat 12 komponen yang akan digabungkan, yaitu grip, basket, brake, tire, rim, spoke, hub, pedals, chainstays, and wheel, saddle, and body. Adapun assembly proses terbagi menjadi 3 bagian,
Yang pertama adalah assembly chart, yaitu diagram yang membentuk suatu produk. Assembly chart berfungsi sebagai indikator bagian-bagian yang menyusun suatu produk dan dapat memperbaiki metode kerja seperti postur kerja. Nah, yang kedua adalah product structure. Struktur produk adalah pembagian organisasi menjadi divisi-divisi sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah bill of material. Bill of material adalah daftar lengkap yang mencakup bahan baku, komponen, instruksi yang diperlukan untuk membuat atau memproduksi, bahkan untuk memperbaiki suatu produk atau layanan. Nah, dalam modul 3 ini dapat disimpulkan bahwa produk struktur berguna untuk menggambarkan bagaimana bill of material digunakan untuk menentukan jumlah masing-masing bahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah bahan akhir yang diinginkan. Diagram tersebut digunakan dalam tahap analisis strategi untuk merencanakan atau mengkomunikasikan strategi atau keputusan pada tingkat manajerial atau eksekutif. Berikutnya adalah modul 4, yaitu Master Production Scheduling. MPS merupakan rencana yang menentukan produk akhir yang akan diproduksi oleh perusahaan manufaktur, mencakup jumlah dan waktu produksinya. Adapun MPS berfungsi untuk merinci dan menjalankan rencana produksi. Jika rencana produksi yang dihasilkan dari proses perencanaan masih berbentuk agregat, MPS bertugas untuk menguraikannya. Berdasarkan data dan hasil perhitungan diketahui bahwa lot size sama dengan 1 unit. Safety stock yang ditetapkan adalah 8.750 unit. TTF sebesar 4 periode dan PTF sebesar 8 periode. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai MPS mengalami fluktuasi karena terdapat fluktuasi customer order dan PAP. Terdapat pengurangan stok mulai dari Mei 2022 yang bertahap. Jika hal tersebut dapat beresiko terhadap nilai stok, maka saran yang dapat dilakukan adalah penyesuaian safety stock menjadi lebih dinamis atau penyesuaian DTF dan PTF. Selanjutnya adalah praktikum terkait dengan inventory control subject to non-demand, yang mana pada slide ini dapat dilihat adalah tabel daripada Kanban. Dari tabel Kanban berikut, nilai yang harus dihitung adalah nilai daripada L atau hours, kemudian nilai daripada finished good demand, kemudian yang ketiga adalah nilai daripada D, yang keempat adalah nilai daripada S atau nilai daripada unit, kemudian nilai K atau nilai Kanban card, serta yang terakhir adalah nilai daripada maksimum inventory. Adalah terkait dengan operation scheduling. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan antara gabungan M1 dan M4 menghasilkan urutan bagian kaliper mount bolts, brake pads, hydraulic hose, rotor, dan kaliper. Gabungan M1 plus M2 dan M3 plus M4 menghasilkan urutan optimal solution, kaliper mount bolts, hydraulic hose, rotor, brake pads, dan kaliper. Untuk gabungan M1, 2, dan 3, dan M2 plus 3 plus 4 menghasilkan optimal solutions, hydraulic hose, brake, kaliper, rotor, dan kaliper mount. Hasil dari optimal solution kemudian akan dibuat Gantt chart untuk melihat jumlah hari yang dibutuhkan pekerjaan dan mesin untuk membuat produk. Gabungan M1 dan M4 memakan waktu 39 hari, kemudian gabungan M1 plus 2 dan M3 plus 4 memerlukan waktu 40 hari. Lalu, gabungan M1 plus 2 plus 3 dan M2 plus 3 plus 4 memerlukan waktu 50 hari.
Perbedaan waktu tersebut dihasilkan karena adanya waktu idle yang berbeda pada setiap pekerjaannya. Selanjutnya terkait dengan employee schedule, yakni dengan menggunakan metode Triviewala, Philip, dan Brownie algorithm. Yakni menghitung dengan menggunakan prinsip iterasi untuk mengetahui jadwal hari libur pekerja. La Familia menerapkan 5 hari kerja dan 2 hari libur. Hasilnya didapatkan total karyawan yang bekerja adalah 85 pekerja yang jadwal hari liburnya terlihat pada gambar samping. Aplikasi Lingo digunakan untuk mengetahui jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam satu minggu. Misalnya X1 memiliki nilai 8M, yang artinya mulai dari hari Senin hingga Jumat dibutuhkan 8 pekerja untuk 5 hari kerja dengan hari libur Sabtu dan Minggu. Terkait dengan kapabilitas La Familia, yakni jadwal produksi dapat diketahui melalui Gantt chart yang sudah diperhitungkan pada operational schedule. Berdasarkan optimal solution, diketahui number of finished good in one day atau production start when first product finish adalah 12 unit, dan number of finished good in one day atau production start while the production before adalah 18 unit. Number of working days dan safety stock diperoleh dari perhitungan pada aggregate planning. Hasil yang diperoleh diketahui bahwa tidak ada kecocokan antara safety stock di MRP dengan produksi dari number of finished good karena nilai dari production capability lebih kecil dari safety stock.